Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jefrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Ayo Mengaji. Bersama-sama kita akan membaca dan memahami isi dari kandungan kitab suci Al-Quran. Adapun surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Untuk membahas surat tersebut di samping saya sudah ada Ustadz Muhammad Ali SIQ. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Surat yang kita bahas benar Ustadz? Ya, surah Al-Baqarah ayat 28-29. 28-29. Ya. Berada di juz 1 ya Ustadz ya? Ya, juz masih juz 1. Iya, baik. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Saya ulangi, surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Dia berada di juz 1. Baik Ustadz, seperti biasa boleh dicontohkan terlebih dahulu pembacaan baik dan benar untuk surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Nah, pemirsa, itulah tadi contoh dari pembacaan surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 yang disampaikan langsung oleh Ustadz kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Ali SIQ. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, ya. Mudah-mudahan ya penelpon kita pada hari Rabu ya Ustadz ya untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Kita bahas artinya dulu Ustadz untuk surat ini. Silakan. Ya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
kenapa kamu kafir dengan Allah? Sedangkan kamu dahulunya mati. Kemudian Allah hidupkan kamu. Kemudian Allah matikan kamu lagi. Kemudian Allah hidupkan kamu lagi. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa saja yang ada di bumi semuanya. Kemudian dia menyengaja ke langit, maka ia jadikan langit 7 lapis. Dan dianya Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Benar Allah dengan segala firman. Ya, iya, itu tadi arti ayat surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Ya. Sebenarnya kan surat Al-Baqarah ini banyak ya Ustadz ya, 286 ayat. Nah, kita potong hanya 2 ayat pada hari ini, ayat 28 dan hingga 29. Iya, baik, untuk tajwidnya deh Ustadz, supaya penelpon kita di rumah atau para pemirsa di rumah bisa lebih fasih lagi nih untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 28 dan 29 ini khusus ya. Silakan. Ya. Baik. Sekarang kita mulai dari wakaf ibtida ya. Oke. Kita mulai dari wakaf ibtida. Wakaf artinya berhenti. Berhenti permanen atau berhenti sejenak sebelum diteruskan. Kemudian namanya ibtida. Ibtida itu mulai. Yang jadi permasalahan dalam baca Quran yang sering ditemui, sering tersalah ya. Ibtida setelah wakaf. Kalau ibtida pertama jelaslah betul, otomatis betul karena di awal ayat atau di awal kalimat ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah ibtida setelah wakaf. Di sini kita bahas wakaf terlebih dahulu karena yang muncul dalam baca Quran itu adalah wakaf pertama. Tadi kita berhenti pada jami'ah. Nah, boleh berhenti pada jami'ah, itu jadinya mad iwad. Karena sesudah mad iwad itu ada summah. Sudah jami'ah ada summah. Summah itu adalah huruf ataf. Ataf maksudnya huruf yang menyambungkan kalimat atau peristiwa sebelumnya dengan sesudahnya. Dia menyambung. Jadi boleh kita berhenti pada jami'ah. Karena sebelum summah. Summah itu masuk salah satu kategori tanda-tanda sebelumnya boleh diwakafkan. Atau sesudah, atau pada summah itu sendiri boleh ibtida. Walaupun di sana tidak ada tanda-tanda wakaf. Karena dia merupakan huruf ataf. Ya. Huruf ataf ini tidak boleh dipisahkan. Itu pada kalimat berpasangan. Seperti samawati wal ard, ya. Langit dan bumi. Jangan langit saja terus spasi lagi baru bumi. Jadi lain artinya ya saja. Terpisah. Jadi yang berpasang-pasang itu jangan dipisahkan. Seperti langit dan bumi, kanan dengan kiri. Atau amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Itu satu kesatuan. Iman saja tidak bisa tanpa beramal. Ya. Beramal saja tanpa iman tidak bisa. Ya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Jadi di sini boleh berhenti karena tidak ada kalimat-kalimat yang berpasangan ya. Boleh berhenti atau wakaf pada jami'ah. Lalu kita berhenti pada jami'ah di mana kita memulainya. Ya. Kalau kita mulai dari awal lagi nanti kita khawatir nafas tidak sampai, tidak mencapai kepada wakaf tam. Jadi boleh kita ibtida langsung pada summah ya. Summah stawa ya. Kemudian berhenti pada samawat. Boleh. Kemudian seandainya nafas kita pendek sekali misalnya. Kita berhenti pada summa stawa ila sama. Boleh. Karena sesuatunya ada huruf-huruf yang dibolehkan tempat wakaf, yaitu fa. Ya. Fa itu juga huruf ataf. Huruf ataf artinya yang menggabungkan kalimat sebelumnya dengan sesudahnya. Ya, huruf ataf. Kalau dalam Al-Quran yang menggabungkan jumlah sebelumnya dengan jumlah sesudahnya. Sudah ya. Ya, itu pemahamannya ya. Ya. Boleh. Kemudian samawat di situ ada tanda wakaf qala. Qala itu artinya
kif aula. Kif tu arti fi'il amar. Wakaflah. Aula tu lebih bagus. Jadi berwakaf situ lebih bagus. Jadi seandainya nafas kita panjang, bisa satu ayat tu satu nafas, kita demonstrasi, boleh. Disebut namanya wakaf tam, sempurna. Kalau di sini, wakaf lebih bagus. Tapi kalau kita lanjutkan, tidak masalah. Berarti kita malah menjadi tam, ya. Kena sampai di akhir ayat. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Kalau sampai alim itu namanya wakaf tam. Karena sudah cukup sempurna kalimat, mubtada sudah punya khabar, fi'il sudah punya fa'il, sudah maf'ul, dah lengkap semua. Ya, atamnya sudah, maka namanya wakaf tam sampai alim. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat 29. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, bukan ya? Huwallazi, iya, maaf. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Itu tadi ya. Ya. Ini kelewatan tadi nih. Tadi ya dibahas 29 dulu ya Ustaz ya. 29. Kita bahasnya 28 lagi yang atas ya. 28 lagi. Ya. Boleh kita balik. Baik, kita coba ayat 28. Kaifa takfuruna billah. Seandainya kita berhenti di sana boleh. Karena sesudahnya ada waw. Ada waw, ya. Boleh. Kaifa takfuruna billah. Kenapa kamu kafir dengan Allah? Itu sudah sempurna. Cukup, ya. Fi'il sudah punya fa'il. Itu. Jadi sudah sempurna. Wa kuntum amwata. Seandainya kita berhenti, wa kuntum amwata, boleh. Fa ahyakum. Kemudian Allah menghidupkan kamu. Di sebelum waw yang tidak berpasangan boleh kita berwakaf. Kemudian summa yumitukum summa yuhyikum. Itu boleh berhenti tu. Summa yumitukum berhenti boleh. Summa yuhyikum wakaf boleh. Summa ilaihi turja'un. Yang lebih sempurna memang sampai di akhir ayat. Ya. Iya. Itu. Baik. Sudah? Kita mulai dari ayat 29 tadi ya. Ya. Kemudian baru naik ke ayat 28. 28. Tak masalah. Ya. Yang penting tidak menyalahi ya. Ya. Walaupun letaknya terbalik, yang penting kaedahnya tidak masalah. Itu tentang wakaf iftidak kita utamakan. Baik, itu dulu. Iya, itu tadi untuk wakaf iftidaknya ya Ustaz ya. Ayat 28 dan 29. Iya. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustaz, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayu Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami dengan telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, kita masih menunggu penelpon kita pada hari ini ya Ustadz ya, untuk surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Tadi kan tajwidnya yang baru kita bahas itu wakaf iftidak. Kita sambung lagi Ustadz, hukum-hukum bacaannya bagaimana? Silahkan. Kita mulai dari hukum nun mati ya, nun mati atau tanwin. Di sini di ayat 28 wa kuntum, ada kalimat wa kuntum. Itu hukumnya ikhfah. Nun mati bertemu ta. Di huruf ikhfah pertama, ta sajim. Ya. Wa kuntum. Nun mati bertemu ta, ikhfah. Ikhfah istifal. Tipis. Ya. Jadi ikhfah istifal itu huruf dal dan ta yang lebih utama ya. Jadi nun mati bertemu ta, maka nunnya lebih disamarkan kepada ta. Wa kuntum gitu ya. Kemudian amwatam fa ahyakum. Tanwin atau fathatin bertemu fa. Amwatam fa.
disamarkan atau disembunyikan huruf ta atau tanwin kepada fa. Ya. Kemudian summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Tidak ada lagi yang tentang nun mati ya. Kemudian kita lanjutkan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Seandainya kita terus menjadi ikhfa dia. Jami'an summa. Fathatain atau baris dua di atas ketemu sa. Itu huruf ikhfa yang kedua. Ta sa jim, huruf ikhfa yang kedua. Di jami'an summa. Di kapasitas samarannya sekitar 2 ketukan atau 2 harakat. 2 harakat ya. Jami'an sum. Jami'an an 2 gerak jari. Kalau orang dulu lebih teliti. Ya. Guru-guru kita dulu lebih teliti. Sekarang kita orang lebih mementingkan power dalam baca Quran. Ketinggian suara gitu ya. Ya. Tapi kalau orang dulu rasa tajwid itu memang ditonjolkan gitu ya. Benar. Seperti itulah. Jadi dasarnya seperti itu. Jami'an 2 ketukan ya. Kemudian summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tidak ada lagi nun mati. Baik, kita mulai lagi dari dari mim mati. Mim sukun ya. Dari ayat 28. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwa. Mim mati bertemu hamzah. Itu disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu apabila mim mati bertemu selain mim dan ba. Jadi selain mim dan ba namanya ikhfa syafawi. Jadi syafawi, izhar syafawi, bukan ikhfa syafawi ya. Izhar syafawi. Izhar syafawi. Mim mati bertemu selain mim dan ba. Namanya izhar syafawi. Ya, jangan sampai salah ya. Wa kuntum izhar itu menjelaskan. Dijelaskan mim mati ya, tanpa disembunyikan, tanpa digunakan ke huruf sebelumnya, tanpa diidgamkan. Memang dijelaskan sekali. Jadi wa kuntum ya. Kemudian fa ahyakum summa yumitukum summa. Mim mati lagi bertemu sa selain mim dan ba. Namanya tadi kan izhar syafawi ya, izhar syafawi. Jadi summa yumitukum tidak boleh dikasih trailing di situ. Summa yumitukum summa, itu salah tuh. Kalau ada sedikit pemanjangan bacaan pada mim mati bertemu dengan huruf izhar syafawi itu, maka kategori kesalahan ya. Kemudian summa yuhyikum. Ya. Bertemu sa lagi. Ya. Summa ilaihi turja'un. Ya. Baik, terus kepada ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma. Ini mim mati bertemu mim. Ya. Ada nama istilahnya idgham mimi. Oh ya, benar. Kenapa disebut idgham mimi? Karena mim mati bertemu mim. Mim sukun bertemu mim. Disebut dengan idgham mimi. Ya. Ada juga dinamakan idgham mutamasilan. Mim nun idgham mutamasilan itu hurufnya sama. Ini mim. Ya. Mim mati, mim sukun bertemu mim. Diidghamkan idgham mutamasilan. Idgham mimi, idgham mutamasilan namanya. Banyak namanya ya. Ya. Kemudian fil ardi jami'an summa. Itu. Seperti tadi. Kemudian summa stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Tidak ada lagi ya mim mati. Wa huwa bikulli syai'in alim. Habis masalah hukum-hukum nun mati dan mim mati. Ya. Iya, itu tadi. Untuk hukum-hukum bacaan ya, surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Ya.
Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik Ustadz, arti sudah kita bahas, tajwidnya juga wakaf tidak, hukum-hukum bacanya sudah kita bahas juga ya Ustadz. Kita masuk ke makna yang lebih mendalam nih Ustadz tentang surat 28 hingga 29 Al-Baqarah ini. Ini bagaimana Ustadz? Soalnya kan potongan ya Ustadz ya surat ya. Sebenarnya Al-Baqarah ini ada 286 ayat. Cukup panjang sekali ayat. Iya, nah ya kita ambil kan 28 29. Makna yang lebih mendalam ya. Bagaimana Ustadz? Silakan. Ada penelpon. Alhamdulillah, kita sapa dulu ya Ustadz ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak delay nih kayak ya. Dengan siapa di mana? Halo. Idrus Pamayung. Oh, Pak Idrus. Alhamdulillah ya Pak ya, dapat bergabung bersama kita di sini. Dipersilahkan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Idrus dari Pemayung telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Pak Idrus, alhamdulillah penelpon setia kita ya Ustadz ya. Alhamdulillah dapat bergabung bersama kita pada sore hari ini. Bagaimana menurut Ustadz bacaan Pak Idrus pada hari ini? Baik. Di sisi iramah ya sudah mulai mengarah ya lagunya, tinggal
mengencangkan lagi, ya, diperhalus lagi, gitu ya. Suaranya sudah ada, napasnya sudah lumayan, ya. Sedikit masukkan tentang bacaan. Pertama tadi mim mati bertemu waw, amwat, ya. Itu kan namanya mim mati bertemu waw, amwat, namanya izhar syafawi, amwat. Jadi mim mati itu tidak boleh ada getaran apabila dimatikan. Amwat, jangan sampai ada emberan amwat, amwat. Jadi bibir itu harus namanya izhar syafawi. Jadi bibir itu hati-hati. Sebelum membaca waw, bibir kita sudah dikendorkan agar jangan mim itu mentul lagi. Kalau bibir kita masih diketupkan menjelang baca waw, ya, maka mim itu akan mengantul dia sedikit. Amwat. Kemudian fa, sedikit lagi ada hembusannya. Napasnya harus ada sedikit lagi, jangan sampai terlalu rapat. Karena dalam Al-Quran huruf P tidak ada, yang ada V. Atau F. Ya, F. Di fa'ahyakum. Kemudian ada sedikit tadi huruf Ain, agak tipis, ya, sedikit lagi ketebalannya. Jadi cara menebalkan huruf Ain itu diangkat pangkal lidah kita, isti'la namanya. Ain itu termasuk sifatnya isti'la, mengangkat pangkal lidah dalam baca. Jadi bikul wa huwa bikulli syai'in alim, alim. Diangkat pangkal lidah sedikit. Cuma itu kesalahannya sedikitnya, sedikit sekali. Ya. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Tadi untuk Pak Idrus, ya, terima kasih. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik, sembari kita masih menunggu penelpon kita. Baik. Ya Ustadz, ya, alhamdulillah udah masuk Pak Idrus tadi, ya. Kita sambung lagi Ustadz. Tadi saya menanyakan makna yang lebih mendalam untuk surat ini. Silahkan. Tadi kaifa takfuruna billah, artinya kenapa kamu menyangkal Allah. Menyangkal artinya bangkang, atau ingkar, atau kafir. Di banyak artinya ini, ya. Tidak patuh, tidak taat kepada Allah. Wa kuntum amwatan, sebelumnya kamu mati, belum ada, belum dilahirkan. Fa ahyakum, kemudian kamu dihidupkan, kita hidup seperti sekarang. Allah, dulu kita tidak ada, menjadi ada. Diadakan oleh Allah SWT. Summa yumitukum, nanti kita akan mati. Sampai ajal kita, meninggal kita. Summa yuhyikum, kemudian dihidupkan lagi nanti. Dihidupkan lagi, dipertemu lagi nyawa dengan badan nanti, ya. Setelah mati, masuk ke dalam kuburan, nanti dipertemukan tubuh dengan nyawa. Tubuh halus dengan tubuh kasar lagi. Rohani dengan jasmani. Kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kamu dikembalikan. Begitulah proses Allah menciptakan manusia sampai nanti kembali ke alam akhir. Ya. Tidak ada alasan untuk kafir kepada Allah. Ya, tetapi hendaklah patuh dan tunduk kepada aturan-aturan Allah agar kita selamat dalam menempuh perjalanan ini. Perjalanan ini sangat terjal, ya. Membutuhkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi carilah kasih sayang Allah dengan solat, dengan mengaji, dengan bersedekah, dengan saling membantu, saling mengasihi, ya, saling memberi support kepada sesama. Bahkan kepada makhluk-makhluk lain kita harus berbuat baik. Itu mencari ridha Allah. Itulah bekal kita nanti agar kita selamat menempuh kehidupan dan kematian dan kehidupan itu. Ya, benar. Di hidup 2 kali, mati 2 kali. Mati 2 kali. Baru kita kembali kepada Allah. Sangat terjal perjalanan kita ini. Jangan kita sampai dunia ini kita anggap
inilah sampai perjuangan akhir. terakhir gitu ya. Ya, Perjuangan artinya tidak ada lagi setelah dunia gitu. Jangan sampai kita tidak kekal di atas dunia ini. Dia Allah menyampaikan, memberi ilmu kepada kita, memberi warning kepada kita, jangan sampai kita ingkar kepada Allah SWT. Ya, ikuti segala sesuatu yang digariskan oleh Allah SWT. Jauhilah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Itu saja namanya takwa atau taat kepada Allah. Kemudian huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan untuk kamu apa saja yang ada di bumi. Untuk kita diciptakan oleh Allah. Terutama untuk orang yang beriman. Betapa kasih sayang Allah sama kita. Allah ciptakan kerbau untuk kita makan. Allah ciptakan mangga, buah-buahan untuk kita makan. Allah ciptakan air untuk kita minum. Apa lagi? Semua diciptakan Allah untuk kita. Jami'ah, semuanya. Bermanfaat untuk kita semua. Bahkan nyamuk diciptakan oleh Allah untuk bermanfaat untuk kita. Kenapa? Dengan adanya nyamuk, orang bisa jual anti nyamuk. Iya, lotion anti nyamuk ya Ustaz ya. Iya, baik. Ada penelpon, kita sapa dulu ya Ustaz ya. Halo, Assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Coba lagi menelpon kita di 0741 66385 atau 0811 7433 133. Surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29 bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ. Baik, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Reza di Mayung. Dengan Pak siapa? Reza. Pak Izam di Pemayung. Baik Bapak, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Pak Hendra tadi dari Pemayung telah menelpon kita di sini di program Ayo Mengaji. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz baca dari Pak Hendra? Baik, kayaknya kalau beliau ini sudah punya modal makharijul huruf. Makhrajnya sudah mulai bagus ya. Tinggal lagi tanda panjang nih atau mat ya. Mat itu kalau kita simpulkan jadi 5. Tanda panjang atau mat ya ada 5. 1 baris tegak, 2 alif saksi, 3 wa mati, 4 ya mati, 5 baris depan terbalik. Kalau anak-anak dilakukan seperti itu,
supaya mudah menghafalnya gitu ya. Pertama baris tegak. Lihat baris tegak. Seperti billahi. Itu nama baris tegak. Panjang. La. Kemudian alif saksi. Seperti tadi. Wa kuntum amwata. Dua ketukan. Ta. Dua gerak anak jari ya. Jangan amwata. 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 Gitu ya. Kemudian waw mati atau waw sukun. Turja'un. Itu. Turja'un. Turja'un. Boleh dua ketukan dan boleh 6 ketukan karena di akhir ya. Jadi dasarnya adalah dua ketukan. Jadi ya. Kemudian ya mati atau ya sukun seperti huwallazi. Itu. Jadi panjangnya satu alif atau dua ketukan. Huwallazi. Dua trailing suara, dua anak suara. Kalau kita ingin mengukur dengan anak suara ya. Wallazi khalaqalakum ma gitu. Dua kali enjotkan suara itu namanya satu alif. Kemudian ada lagi baris depan terbalik. Di sini tidak ada. Ya. Tidak ada baris depan terbalik. Jadi kita dalam baca Quran yang penting sekali kita perhatikan tanda panjang itu. Tanda panjang, baris tegak, waw mati. Baris tegak, alif saksi, waw mati, ya mati, dan baris depan terbalik. Ya. Ya. Alhamdulillah bacaan beliau bagus nih. Tinggal tanda panjang sedikit. Itu gunnah sedikit lagi. Barakallah. Barakallah itu tadi untuk Pak Hendra di Pebayun. Iya. Kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi. Baik, bisa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Dan kami harap partisipasi pemirsa untuk dapat gabung bersama kami di line telepon 0741 66385 atau 0811 7433 133. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi kita dapat 2 penelpon ya Ustadz ya, tapi kita masih menunggu penelpon selanjutnya. Kita masuk ke maknanya tadi Ustadz. Kita kan lagi bahas tadi maknanya 28, 29 kita baru masuk, ada penelpon lah. Kita bahas yang sekarang, silakan Ustadz. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang ciptakan semua yang ada di bumi untuk kamu semuanya. Untuk kita, terutama orang-orang yang beriman ya. Dan untuk makhluk-makhluk lain. Untuk kita semuanya. Betapa Allah sayang sama kita. Betapa Allah Rahman Rahimnya kepada kita ya. Summa stawa ila sama, kemudian dia menyengaja kepada langit. Fasawwahunna, maka Allah jadikanlah 7 lapis langit. Langit ya. Di berapa? 7 lapis. Kan langit pertama tidak terhitung berapa jaraknya. Apalagi 7 lapis. Iya, langit, apalagi 7. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Allah menghiasi langit dunia dengan matahari, bintang, bulan, planet-planet. Itu baru di bawah langit pertama. Ya, masih langit pertama ya Ustaz ya? Ya, di bawah sudah langit sejauh pertama. itu. Itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Langit dunia itu dihiasi dengan bintang-bintang, dengan planet-planet. Banyak lama planet tak terhitung ya. 8 Ustaz. 8. Kemudian itu yang terkenal. Ya. Apalagi yang lain ya. Betapa besar-besarnya. Ada yang lebih besar dari bumi tak? Ya. Bayangkan. Bayangkan. Jadi oleh sebab itu langit pertama. Apalagi kalau 7 langit. Artinya Maha Kuasa Allah ya. Begitulah Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada kita ya. Memberikan kasih sayang sama kita. Kenapa kita ingkar kepada Allah? Seharusnya kita bersyukur. Kita beri mata melihat, Masya Allah. Diberi tangan bisa berbuat, beri kaki untuk melangkah, beri pikiran, beri hati. Untuk berpikir betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi kita bersyukur.
bersyukur sebanyak-banyaknya. Syukur itu bukan untuk Allah, untuk kita juga. Ya, benar. Betul apa? Allah berikan kepada kita semuanya. Jika kamu bersyukur, syukur itu untuk kamu. Tapi kalau kamu kufur itu untuk kamu juga. Pilihlah. Jadi Allah memberikan jalan ya, mau syukur, mau kufur, akibatnya, efeknya, positif, negatifnya untuk kamu, kata Allah. Kenapa kita? Ada orang sebagian mengatakan Allah tu tidak adil, kita miskin orang kaya gitu ya. Justru itu mungkin Allah Maha Adil. Ya. Justru itu Allah Maha Adil. Kalau kita orang miskin-miskin ini jadi kaya, mungkin kita jadi sombong. Ya. Mungkin jadi orang yang pejudi misalnya, mungkin jadi orang yang tidak mengikuti aturan Allah misalnya, menyeleweng dan segala macam. Jadi Allah antisipasi itu. Dia semuanya serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha, berikhtiar dan berdoa. Ya, semuanya disyukuri. Tapi kalau kita mata misalnya, berapa harganya mata kita nih? Mahal. Tidak bisa dihitung dengan uang ya. Dengan apa ya? Bisa disebut harganya. Betapa besarnya rahmat nikmat Allah yang kita pakai. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Di kaifa takfuruna, ini pertanyaannya sangat mendalam nih. Kenapa kamu engkar, kafir kepada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak ikut aturan Allah? Begitu nikmat Allah yang kamu pakai. Kita dikasih nikmat oleh Allah SWT, diri kita, semua yang ada di bumi, di langit untuk kita semua, matahari untuk menerangi, bulan untuk menerangi, bintang untuk menghiasi, hujan diturunkan. Betapa rahmat nikmat Allah kepada kita kan. Kenapa kita tidak bersyukur kepada Allah SWT? Kemudian wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah segala sesuatu Maha mengetahui. Allah mengetahui baik nyata maupun yang tersembunyi, diketahui oleh Allah SWT. Iya, ada penelpon, kita sapa dulu ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Umar, Mbak. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini ya, baik Ibu, dipersilakan untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ibu Bar dari Sungai Penuh telah menelpon kita di sini di program Ayo Begaji. Alhamdulillah Ibu Bar dapat berpartisipasi sore hari ini ya, penelpon setia kita juga di Ustaz Ibu Bar ini. Terima kasih. Bagaimana Ustaz bacaan dari beliau pada hari ini? Bacaan lebih bagus nih, lebih ada peningkatan ya, progresnya ya. Cuma ada sedikit-sedikit ya, penyempurnaan gitu. Gunanya sedikit lagi, seperti fa-nya sedikit lagi, ha-nya sedikit lagi, kehalusannya gitu. Dia sedikit-sedikit lagi. Boleh dikatakan 85% rata-rata gitu ya. Jadi huruf-huruf itu harus haknya diberikan sepenuhnya.
Seperti fa'ahyakum, harus kedengaran desisnya sedikit. Fa'ahyakum. Ya. Kemudian yuhyikum. Kemudian ra mati itu atau ra sukun itu ada penekanan, ya. Turja'un. Jangan dierek gitu, ya. Turja'un. Di setiap huruf bertasydid dan sukun, maka ada penekanan suara. Jadi kita bertilawah atau bertartil itu ada penekanan suara pada tempat-tempat tertentu, ya. Pada gunnah ada penekanannya, pada huruf mati atau sukun, dan pada tasydid ada penekanan. Seperti tadi pada gunnah fasawwahun. Kalau kita ingin berhenti fasawwahun, itu ada gunnah situ. Wajibul gunnahnya ada. Fasawwahun. Itu. Bukan hanya fasawwahun. Kerana dia ada tasydid. Tasydid menunjukkan nun musyaddada, maka namanya wajibul gunnah. Kemudian kalau kita berhenti sebaiknya di sab'a samawat. Jadi dari summa dimulai, summa stawa, berhenti pada sab'a samawat. Itu lebih sempurna. Kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi ainnya sedikit lagi, ya. Ainnya sedikit lagi ketebalannya, diangkat isti'la pangkal lidah kita menjadi alim. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Tapi sudah sangat bagus. Iya. Jauh dari biasa. Iya, baik. Itu tadi untuk Ibu Mar. Disukai penuh terima kasih. Kita break dulu sebentar, Ustaz. Nanti kita sambung lagi. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Ayo Mengaji bersama Ustadz Muhammad Ali SIQ, dan surat yang kita bahas pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Baik Ustadz, saya sekali kita sudah di penghujung acara, tidak apa-apa. Boleh dibacakan kembali pembacaan baik dan benar surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustadz untuk Sama-sama. waktunya pada hari ini, pembacaan surat Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. Baik pemirsa, demikianlah acara Ayo Mengaji pada sore hari ini. Saya Diva Jifri dari kru bertugas, pohon daripada Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.